Kemudian mengapa saya tidak mendapatkan notifikasi di SIM PKB? Nah ini, saya dulu ikut PPG dalam jabatan tahun 2000, tapi saya terhenti di PPL ya. Jadi sudah ikut ya, sudah ikut, tapi terhenti di PPL. Apakah status honorer sekolah dapat mengikuti PPG? Nah ini juga sering kali ditanyakan Bapak Ibu semuanya. Jawabannya apa? Nah kita lihat sama-sama di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru semuanya, salam hormat, salam berjumpa lagi dengan saya Ali Jainal Schoolpedia, sahabat sekolah Anda. Baik Bapak Ibu, kembali kami ingin mengingatkan pendaftaran PPG 10 hingga 23 Februari. Kira-kira Bapak Ibu persiapannya sekarang sampai di mana? Coba jawab di kolom komentar Bapak Ibu ya. Karena barangkali kami bisa membantu, ya maka kenapa tidak? Baik, di video ini kita akan membahas pertanyaan yang sering muncul dan ini jawaban resmi dari Direktorat PPG Bapak Ibu ya. Dari Direktorat PPG di sini sudah merilis ya, kami rilis berdasarkan web terpercaya tentu. Ya, di sini nanti Bapak Ibu jika ingin mengetahui bisa sampaikan di kolom komentar, nanti akan kami kasih linknya ini ya. Sebenarnya Bapak Ibu bisa akses juga webnya langsung ya, ada di sini Bapak Ibu ya, ppgkemdikbud.go.id. Nanti Bapak Ibu bisa juga cek. Tapi tidak ada salahnya Bapak Ibu bisa menyimak video ini agar Bapak Ibu lebih paham, karena nanti ada penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan informasi-informasi PPG yang tentu akan sangat Bapak Ibu butuhkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai untuk beberapa pertanyaan. Pertama, di sini Bapak Ibu, di mana bisa mendapatkan informasi yang akurat? Nah, ini juga seringkali kita bahas Bapak Ibu di channel ini Schoolpedia tentunya. Pastikan Bapak Ibu mendapatkan informasi yang valid tentu di ppgkemdikbud.go.id dan Instagram ppgkemdikbud. Ayo segera di follow dan juga Bapak Ibu subscribe di Schoolpedia ini juga, karena di Schoolpedia ini juga akan kami usahakan menyajikan informasi yang aktual, valid dan terpercaya tentunya Bapak Ibu sebagai sahabat sekolah Anda. Nah, yang berikut, kapan PPG dalam jabatan akan dimulai Bapak Ibu? Nah, di sini PPG dalam jabatan akan dimulai Bapak Ibu di awal tadi sudah kami infokan ya. Kapan nih Bapak Ibu ya? Nah ini tadi. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Tentu Bapak Ibu ini sudah tahu ya. Yang berikut Bapak Ibu pertanyaan yang tentu akan sangat dinanti-nanti. Cara mendaftar sebagai calon PPG ini bagaimana? Tata cara pendaftaran ini juga sudah dibahas Bapak Ibu pada surat edaran yang sudah kami bagikan, kami infokan juga di nomor 0248 ini ya, di 4 Februari. Kalau Bapak Ibu belum memiliki file ini ya, Bapak Ibu silahkan bisa WA admin, nanti kita akan bagikan ya untuk edaran ini. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut. Nah, untuk cara mendaftar di sini juga sudah dibahas Bapak Ibu. Walaupun di playlist di sini Bapak Ibu Schoolpedia kami juga sudah membahas cara mendaftarnya ya. Jadi tata cara pendaftaran di sini Bapak Ibu ada beberapa poin ya. 1 sampai 5 poin ini sudah kami bahas. Poin utamanya adalah webnya pendaftaran PPG. Kemudian Bapak Ibu mengunggah, upload atau scan untuk ijazahnya Bapak Ibu dan melengkapi data-data yang perlu dilengkapi seperti prodi PPG-nya dan seterusnya. Itu juga kami bahas. Silahkan dicek Bapak Ibu ya kalau belum menyimak, atau dibaca ini lengkap Bapak Ibu ya. Dan berikut, untuk apa syarat siapa saja yang dapat mengikuti PPG? Nah, syaratnya juga sudah dibahas di surat edarannya Bapak Ibu ya. Kita cek lagi, persyaratan ini ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, ada 5 poin ini ya. Ada mulai dari scan, kemudian SK pengangkatan sebagai guru ini, kemudian scan untuk pangkat terakhir dan SK 2 tahun terakhir ya, untuk guru di non PNS ya, atau SK dari pemerintah ya, dari Pemda. Nah, atau dari yayasan bisa Bapak Ibu ya. Dan berikut hasil scan Bapak Ibu di sini, hasil scan untuk SK pembagian tugas dan juga fakta integritas Bapak Ibu ya. Ini juga, nah itu ya, semoga ini semakin mengingatkan kepada Bapak Ibu. Dan berikut ya, saya memiliki akun SIM PKB lebih dari 1. Nah, jika Bapak Ibu ada yang memiliki akun SIM PKB seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi helpdesk melalui akun SIM PKB masing-masing atau jalur dinas. Di sini saya contohkan, Bapak Ibu ingin menghubungi
admin SIM PKB. Caranya Bapak Ibu tinggal masuk saja di SIM PKB ya atau di GTK. Nah, ini dan berikutnya Bapak Ibu bisa langsung login di sini SIM PKB login. Nah, dan berikut geser di paling bagian bawah ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, bantuan SIM PKB di sini. Klik. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa melaporkan masalah ini dengan mengklik tombol plus laporkan masalah ini ya. Pilih permasalahan. Nah, di sini ada informasi banyak yang bisa Bapak Ibu gunakan, misalkan duplikasi akun SIM PKB dan lengkapi data di sini Bapak Ibu ya. Itu untuk permasalahan SIM PKB ganda misalkan ada atau sahabat rekan di sekolah Anda ada. Kemudian mengapa saya tidak mendapatkan notifikasi di SIM PKB? Nah, ini. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di tanggal berapa tadi pendaftaran Bapak Ibu? Tanggal 10 Bapak Ibu ya. Jika tidak mendapatkan maka Bapak Ibu bukan sasaran ya. Tentu Bapak Ibu saya doakan akan dapat notifikasi ya, karena jika Bapak Ibu memenuhi syarat pasti dapat undangan. Yang berikut Bapak Ibu, setelah saya lulus akademik, apakah saya langsung menjadi peserta PPG atau harus ikut seleksi akademik lagi? Nah, ini penting sekali Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang sudah lulus seleksi akademik 2019 ya, Bapak Ibu apakah langsung? Tidak, jawabannya jika Bapak Ibu sudah lulus tahun akademik 2019 namun tidak lulus seleksi administrasi, maka Bapak Ibu harus mengikuti proses pendaftaran lagi dari awal ya. Itu jawabannya. Ini sering kali ditanyakan Bapak Ibu guru semua juga. Yang berikut ini, nah ini dia Bapak Ibu yang ditunggu-tunggu. Bagi Bapak Ibu guru yang lulus administrasi, maka tidak perlu mengikuti seleksi lagi di tahun 2022 ini. Dengan kata lain Bapak Ibu bisa langsung memantau informasi yang ada di SIM PKB-nya ya. Nah, nanti pasti ada informasi untuk pemanggilan Bapak Ibu untuk ikut PPG gitu ya. Berikut saya sedang mengikuti program guru penggerak. Nah, ini juga sering kali ditanyakan Bapak Ibu ya. Jadi calon peserta PGP atau guru penggerak ini dapat mengikuti seleksi ini Bapak Ibu ya. Lihat baik-baik, dapat, jelas ya. Nah, kemudian PPG dalam jabatan juga termasuk guru di bawah naungan Kemenak? Ya tentu tidak Bapak Ibu ya, karena Kemenak ini juga memiliki sistem sendiri berkaitan dengan PPG ya. Yang berikut, saya dulu ikut PPG dalam jabatan tahun 2000 tapi saya terhenti di PPL ya. Jadi sudah ikut tapi terhenti di PPL karena waktunya bersamaan dengan Latsar. Jadi yang bersangkutan itu keluar ya, mengundurkan diri istilahnya. Apakah ada kemungkinan ikut lagi? Nah, jawabannya bagi yang sudah terdata menerima bantuan pemerintah untuk biaya PPG pada saat itu ya, yang sudah ikut PPG tapi mangkrak di tengah jalan, bukan merupakan sasaran PPG. Jelas Bapak Ibu ya. Oke, kemudian saat mengisi profil pilihan jabatan fungsional tidak ada ya. Apa yang saya pilih maka diisi tanda strip Bapak Ibu ya. Tanda strip jelas jabatan fungsionalnya misalkan tidak ada ya, guru pertama ya atau guru muda itu ya, jabatan fungsional untuk guru. Kemudian apakah status honorer sekolah dapat mengikuti PPG? Nah, ini juga sering kali ditanyakan Bapak Ibu semuanya. Jawabannya apa? Nah, kita lihat sama-sama di sini. Nah, ini dia, honor sekolah bukan merupakan sasaran PPG dalam jabatan 2022. Jadi Bapak Ibu guru yang belum PNS bersabar, saya doakan semoga bisa dapat rezeki yang tentu bisa meraih impian cita-cita Bapak Ibu ya, begitu. Kemudian Bapak Ibu yang berikut, prodi S1 tidak terdapat dalam pilihan ya. Nah, misalkan nanti di pendaftaran ya Bapak Ibu di prodi S1-nya ini tidak ada ya. Contohnya di sini Bapak Ibu ya. Nah, di prodi S1-nya ini nanti misalkan tidak ada ya, ini ya. Prodinya tidak ada, maka solusinya Bapak Ibu bisa mengisi di sini ya lainnya Bapak Ibu ya, atau memilih tidak ditemukan di sini jelas ya, memisi tidak ditemukan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa akan dilakukan verifikasi berdasarkan unggahan ijazah. Jadi yang Bapak Ibu unggah ya di web pendaftaran SIM PKB nanti ya, ini saat Bapak Ibu mengunggah file ini nanti akan diverifikasi oleh
diverifikasi manual oleh admin LPMP yang bersangkutan ya. Itu, dan yang berikut, prodi ijazah S1 dapat mengambil bidang studi PPG apa? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sarjana S1-nya apa saja dan bisa mendapat atau memilih prodi PPG apa saja, jawabannya ada di edaran yang sudah kita bagikan juga di sini ya. Nah, ini Bapak Ibu nomor ini, dan di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini saya jelaskan sepintas Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kuncinya adalah di sini. Bapak Ibu itu S1-nya apa? Nah, kemudian nanti bidang studinya yang bisa diambil adalah ini. Nah, ini dia. Begitu ya. Bisa dimengerti Bapak Ibu ya. Nah, contoh kecilnya misalkan S1-nya ini ya, dari A sampai ini sekian ini ya. Nah, jurusan yang ada di sini bisa memilih PGSD seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan dan seterusnya Bapak Ibu nanti bisa dicek ya. Saya contohkan lagi satu ya. Misalkan prodi apa ya yang sering ya? Ini yang SMA SMK ya, misalkan yang sering itu biasanya tentang ini. Nah, IPA Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu S1-nya IPA ini, karena S1 kan ada IPA, ada kimia, fisika, biologi, fisika, kimia murni ya. Murni ini bukan pendidikan. Nah, ini bisa mengambil IPA, jelas Bapak Ibu ya. Nah, ini kabar gembira tentu bagi Bapak Ibu juga yang lulusan murni. Itu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu untuk pertanyaan berikut. Nah, setelah lulus administrasi, apa langkah selanjutnya? Nah, bagi yang dinyatakan lulus, maka menunggu informasi berikutnya, yaitu seleksi akademik dan seterusnya. Jadi kesimpulannya adalah nanti pasti ada seleksi akademik seperti pretest pada tahun 2019 lalu ya, berkaitan seleksi PPG. Seperti itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, di subscribe dan like, share juga agar Bapak Ibu di sekitar Anda, sekitar Bapak Ibu mendapatkan informasi yang valid terkait dengan problem-problem permasalahan PPG. Sekian, kalau masih kurang jelas tanyakan di kolom komentar, kita diskusi di sana Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.